Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah patut kita haturkan karena pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Nasha'ihul Ibad, di mana kita sekarang masuk pada maqalah yang ke-45 yang berisi tentang penjelasan cinta, kesederhanaan dan pokok dari sebuah keyakinan. Jadi pokok dari sebuah keyakinan. Jadi cinta, kesederhanaan, dan pokok dari sebuah keyakinan. Baik, langsung saja kita mulai kegiatan pada malam hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadinnya wala kuliniyatin sholawat khususan limu'alif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Amin wa ya mujibas sa'ilin wa liqadhi hajatina min hajat dunya wal akhirah. Hasallallahu maqasidana yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Amin. Amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidahu al-khamisatu kang kaping 5 wal arba'una lan 40 iku anin nabi dan riwayatake saking Kanjeng Nabi sallallahu mugi tambahi paring tambahi rahmat takdim sinten Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wasallama annahu satemene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi al-mahabbatu nyatane dawuh al-mahabbatu kata Rasulullah, al-mahabbatu utawi mahabbah cinta fillahi yang dalam Gusti Allah Ta'ala halim luhur sinten Allah, wa ya utawi mahabbah iku anta'budahu yento ibadah sira ing Allah. Mahabbah iku asasul ma'rifati dadi dasari makrifat, pondasinya makrifat. Kenapa kok seperti itu? Fa inna lis-sufiyati, karena sak temene iku tetep kedue sufiyah, golongane wong-wong sufi. Salasu maratiba utawi telu pira-pira tingkatan. Syariatun nyatane syariat. Wa ya utawi syariat. Indahum munggu sufiyah iku ibadatullahi ta'ala, oleh ngabekti maring Gusti Allah Ta'ala halim luhur sinten Allah. Li'annaha krana sak temene ibadah iku al-maksudatu kang den karepake minas syariati saking syariat, allati hiya kang utawi syariat indal fuqaha'i mungguwe ahli fikih iku al-ahkamu piro-piro hukum allati bayyanaha kang wis mertelaake ing syariat sinten Allah Ta'ala alim luhur sinten Allah lana maring kita. Yang pertama, yang kedua wa tariqatu lana munggui kita, waya lana munggui kita, iku lana munggui kita, waya utawi tariqa iku qasdullahi nejoh maring Gusti Allah Ta'ala halim luhur sinten Allah bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan kelawan amal. Wa ma'rifatun tariqatun wa ma'rifatun. Kalau tadi syar'iyatun, sekarang syariatun.
Sekarang ma'rifatun wa ma'rifatun lan ma'rifat wa ya utawi ma'rifat wa ya utawi ma'rifat iku al ilmu bibawatinil umuri kelawan piro-piro batine perkara wa ya utawi ma'rifat wa ya utawi ma'rifat iku samaratuha buahe thariqah iku samaratuha buahe thariqah. Jadi kata Rasulullah yang pertama ini kan penjelasannya tentang mahabbah, kesederhanaan dan pokok dari sebuah keyakinan. Itu yang akan dijelaskan di dalam makalah ini. Nah, yang pertama yang dijelaskan yang akan kita coba jelaskan, kita kupas satu persatu, yaitu adalah tentang mahabbah. Mahabbah atau cinta. Jadi cinta itu ya perasaan. Cinta itu tidak lain, kalau di sini yang dimaksud cinta di sini itu cinta di dalam Allah Ta'ala, itu berarti maksudnya adalah menyembah Allah. Jadi orang menyatakan cinta tapi tidak mau menyembah, orang menyatakan cinta kepada Allah tapi tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu tidak bisa dinamakan dengan cinta. Jadi yang dimaksud cinta di sini itu adalah siap untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadikan diri kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak yang lainnya. Bukan hamba pekerjaan, bukan hamba uang, ataupun bukan hamba jabatan, apalagi hambanya permainan. Soalnya ada perkataan yang mengatakan man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi budaknya. Contoh, misal orang suka dengan layang-layang, dia rela berpanas-panasan untuk bagaimana layangannya itu bisa terbang. Itu sebuah contoh. Nah, kalau orang bilang cinta kepada Allah, maka maksudnya itu adalah antak budahu, yaitu mau tidak mau mengerahkan segala kondisinya, menyerahkan segala kehidupannya untuk beribadah kepada Allah. Dan cinta ini asasul ma'rifati, menjadi dasar daripada ma'rifat, kenal akan sifat-sifat Allah. Jadi ketika kita sadar kita sebagai seorang hamba, sadar kita sebagai budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar bahwasanya semua kehidupan itu atas kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menjadi dasar kita mengenal Allah yang Maha Kuasa, mengenal sifat-sifatnya. Ma'rifat itu kan berarti mengenal sifat-sifatnya Allah. Maka kita akan sadar bahwasanya kita berada dalam kuasanya Zat yang Maha Kuasa, yang tidak ada bandingannya. Kenapa kok menjadi dasarnya ma'rifat? Menjadi dasarnya ma'rifat karena menurut ulama sufi, tingkat ketasawufan, perjalanan seseorang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kema'rifatan, perjalanan manusia menuju kepada Allah Ta'ala itu ada tingkatan. Pertama syariatun. Jadi pertama syariat itu yang harus dilalui. Wa ya indahum ibadatullahi ta'ala li'annaha al-maksud, yaitu pertama siap beribadah kepada Allah, sholat, zakat, puasa, haji, karena itu adalah maksud pertama daripada syariat. Sedangkan syariat menurut ulama fikih itu adalah kumpulan berbagai macam hukum yang telah Allah jelaskan kepada kita. Jadi kumpulan hukumnya sholat, hukumnya zakat, hukumnya puasa, hukumnya haji, hukumnya makanan halal, hukumnya makanan haram, seperti itu. Syariat. Jadi syariat itu adalah kalau di sini syariat itu adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Itu menurut
ulama sufi. Berbeda dengan ulama usul hadis, nanti beda. Berbeda dengan ulama usul ilmu fikih. Syariatu wa itu beda lagi. Kalau ulama fikih itu syariat yang mencakup 3 hukum itu, halal, haram, mubah. Itu masuk nanti pada pembahasan hukum taklif dan berbagai macam. Tapi menurut ulama fikih, ulama sufiyah, syariat itu menurut fuqaha adalah hukum-hukum yang telah dijelaskan menurut beliau, menurut ulama fikih, yaitu adalah kumpulan hukum yang telah dijelaskan oleh Allah kepada kita untuk bisa kita laksanakan sebagai bentuk praktek ibadah. Sementara menurut ulama sufi, syariat itu adalah pengibadaan kita, penghambaan kita, ibadahnya kita kepada Allah, itu adalah syariat. Karena maksud daripada syariat itu tidak lain adalah beribadah kepada Allah. Kalau syariat menurut fikih itu adalah hukum-hukum yang telah Allah jelaskan lewat Rasulullah SAW untuk senantiasa kita laksanakan. Itu tingkatan pertama. Jadi kenapa kok cinta itu menjadi dasar ma'rifat? Karena menurut ulama sufi itu ada 3 tingkatan: syariat, thariqah, dan ma'rifat. Syariat itu tadi yang sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua itu adalah thariqah. Nah, thariqah itu menurut ulama sufi lana, yaitu adalah penyengajaan terhadap Allah Ta'ala dengan menggunakan ilmu dan amal. Jadi melakukan ibadah yang dituju itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tujuan mengarah kepada Allah itu didasarkan dengan ilmu dan amal. Jadi tidak bisa kita melakukan ibadah tapi tidak dibarengi dengan ilmu, atau kita melakukan ibadah, amal ibadah, tapi tidak disertai dengan ilmu, atau kita belajar ilmu ibadah atau pekerjaan-pekerjaan untuk bisa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak kita kerjakan. Jadi pengamalan ilmu itu adalah penyengajaan kepada Allah untuk mengamalkan ilmu yang kita ketahui, itu adalah thariqah menurut ulama sufi. Lalu tingkatan yang ketiga itu adalah ma'rifat. Ma'rifat itu adalah pengetahuan seseorang terhadap rahasia-rahasia atau batin dari setiap perintah atau setiap perkara. Jadi sholat, hakikatnya sholat itu apa, hikmah itu sholat itu apa, itu masuk pada pembahasannya ma'rifat. Dan ma'rifat itu sendiri itu adalah buah daripada thariqah. Untuk lebih sederhananya yaitu syariat itu adalah panduan hukum, thariqah itu adalah cara kita melaksanakan hukum-hukum yang telah Allah jelaskan, ma'rifat itu adalah buah dari pelaksanaan syariat dan thariqah. Itu yang lebih mudahnya. Nah, maka dari itu karena ma'rifat itu adalah tingkatan paling tinggi di dunia tasawuf, di sini dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya cinta itulah yang akan menjadi dasar untuk kita bisa menuju ke kemarifatan. Itu yang pertama. Lalu yang kemudian yang kedua kata Rasulullah wal iffatu kesederhanaan. Maksud kesederhanaan di sini itu adalah al imtina an su'ali minal khalqi. Wal iffatu utawi kesederhanaan ayil imtina utegese nyegah an su'ali saking penjaluk anis su'ali saking penjaluk minal khalqi saking makhluk. Jadi syariat indal fuqaha seperti itu. Sementara wa thariqatu lana hiya qasdullahi ta'ala, yaitu nyengojoh maring Gusti Allah Ta'ala le manusin ten Allah bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan amal. Tuh. Wa ma'rifatu wa ya utawi ma'rifat iku al ilmu ngawarwi bibawatinil umuri kelawan pira-pira batine perkara. Wa ya utawi ma'rifat iku samratuha buahe thariqah. Jadi gampangannya ma'rifat itu adalah buah dari kemampuan seseorang melaksanakan syariat dengan baik, insya Allah nanti akan sampai kepada kemakrifatan. Tapi kata Rasulullah bahwasanya dasar daripada kemakrifatan yang pertama itu adalah memiliki cinta kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, atau keinginan kuat untuk senantiasa menghambakan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah wal-iffatu. Wal-iffatu utawi kesederhanaan, ail imtina untuk kesenyegah, anis su'ali saking penjalu, minal khalqi saking makhluk, iku alamatul yaqini, dadi tetengere wong kang yakin, wa huwa utawi yakin iku i'tiqad, iku wa huwa i'tiqadu annallaha, iku wa huwa utawi yakin, iku i'tiqadun i'tiqad annallaha satemene Gusti Allah taala halim halu sinten Allah iku qadirun zat kang kuwasa ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji, wa raziqun annallaha taala qadirun wa raziqun lan kang paring rezeki, wa raziqu kulli hayawanin lan zat kang paring rezeki maring saben-saben hayawan, ma'atiqadin sertane keyakinan anna rizqa satemene rezeki iku la yasilu ora bakal tumeka apa rezeki ilaihi maring man illa bisauqillahi angin kelawan oleh masarakine Allah utawa maringne Allah taala alim haluhur sinten Allah ilaihi maring man. Kesederhanaan kata Rasulullah itu menjadi tanda kuat bagi orang yang memiliki keyakinan. Kesederhanaan yang dimaksud di sini itu adalah kesanggupan seseorang menjaga diri dari meminta-minta kepada makhluk. Jadi yang dimaksud kesederhanaan ini, dia tidak menjadi peminta-minta kepada makhluk. Dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan iffah di sini. Nah, alamatul yakin, nah iffah kesederhanaan di orang yang tidak mudah minta-minta kepada makhluk Allah itu pertanda dia memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya keyakinan itu yaitu adalah keyakinan seseorang bahwasanya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala-galanya. Dia adalah zat yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya, dan dia memiliki keyakinan bahwasanya rezeki itu tidak akan pernah sampai kepada semua orang kecuali atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak pernah meminta kepada orang-orang. Jadi dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena rezekinya dia sangat yakin bahwasanya itu semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedikit sekali dia meminta kepada orang lain. Kalaupun dia meminta kepada orang lain, itu bukan karena dia butuh, tapi karena dia sebagai lumrahnya, menjalankan lumrahnya sebagai seorang manusia untuk bisa melakukan kehidupan sosial seperti itu. Jadi kata Rasulullah, wal iffatu alamatul yakin. Kesederhanaan dalam hidup itu menjadi tanda kuatnya orang yang memiliki keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mudahnya orang meminta pertolongan kepada orang lain itu akan menjadi tanda kalau dia memiliki keyakinan kuat bahwasanya tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah adalah ra'sul yaqini utawi pokok keyakinan iku at-taqwa takwa. Ai aslul yaqini tegese utawi pokok keyakinan iku imtithalul amri, ngelakoni perintah amrillahi, ngelakoni perintah Gusti Allah, wajtina nahihi lan ninggalno larangane Gusti Allah, waridho lan ridho bitakdirillahi kelawan takdire Allah. Wa utawi ridho iku sururul qalbi, bungae ati, bima kelawan perkara qaddaru kang wis tasdir ing masinten Allah taala alim halu sinten Allah alaihi ing atase man minal murri bayani saking pahit wal hulwi lan manis wa bimalan saben perkara qaddaru kang wis mesteyake sinten Allah ing man. Puncak dari sebuah keyakinan tidak lain itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridho akan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang dimaksud takwa, ya jelas takwa itu seperti definisi yang biasanya, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Terus yang kedua, pokok daripada keyakinan itu sendiri itu adalah, atau dasar dari keyakinan itu, ridho, yang ridho dengan takdirnya Allah. Bagaimana yang dimaksud dengan ridho? Yang dimaksud dengan ridho tetap bahagianya hati atas apa yang sudah ditakdirkan kepada dirinya. Baik itu baik takdir itu baik ataupun takdir itu jelek. Takdir itu pahit ataupun takdir itu manis. Pokoknya segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada dirinya, dia terima dengan lapang dada dan bahagia. Nah, kalau seperti itu berarti dia sudah memiliki yang namanya pokok atau puncak dari sebuah keyakinan. Pokok dari keyakinan itu adalah ketakwaan, sanggup melakukan perintah dan menjauhi larangan. Dan yang kedua itu adalah ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 hal itu yang disampaikan oleh Rasulullah untuk kita terkait dengan masalah kesederhanaan terkait dengan masalah cinta, kesederhanaan, dan pokok daripada keyakinan. Sekali lagi, cinta itu adalah dasar daripada ma'rifat. Kesederhanaan adalah tanda-tanda orang yang memiliki keyakinan kuat, dan dasar dari keyakinan kuat itu tidak lain adalah ketakwaan dan ridho atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita senantiasa diberi istiqomah oleh Allah untuk tetap melanjutkan kajian kita ini. Kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Fatihah ala hadini wa ala kulli niyatin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadzal kitab asy'ana wa bil bantani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'il wa liqad hajatina min hawaijid dunya wal akhirah hasallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardutu ilayya inna jati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.